Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah desain interior Bauhaus. Untuk anggota kelompok ada Amalia, Geza, Nazma, Ratu, Reska, dan Siwula. Bauhaus adalah sebuah sekolah desain revolusioner yang didirikan oleh arsitek Walter Gropius pada tahun 1919 di Weimar, Jerman. Tujuan utamanya adalah menata ulang masa depan melalui desain yang inovatif serta pendidikan yang menyatu seni, kerajinan, dan teknologi. Meskipun hanya beroperasi selama 14 tahun dan ditutup oleh Nazi pada tahun 1933, pengaruh Bauhaus sangat luas dan tetap hidup hingga kini. Gropius percaya pada pentingnya pencipta bahasa desain universal, desain yang estetis namun tetap fungsional dan relevan bagi masyarakat umum. Untuk sejarah Bauhaus, fokus utama Bauhaus menciptakan perumahan sosial bagi pekerja dengan menggabungkan kesenian dan teknologi. Pola pengajar Bauhaus menekankan kesatuan antara artistik dan dedikatif praktikal. Dengan siswa mengambil pelajaran mengantar selama 6 bulan sebelum memasuki workshop yang dipilih sendiri. Bauhaus memiliki kurikulum yang komprehensif dengan siswa mempelajari arsitektur dalam teori dan praktik, serta bekerja dengan konstruktif bangunan nyata. Namun, Bauhaus ditentang oleh Partai Nazi dan kelompok fasis lainnya karena dianggap sebagai kedok komunis, sehingga sekolah ini akhirnya ditutup pada tahun 1933 sehingga dipindahkan dari Weimar ke Dessau dan Berlin. Tujuan Bauhaus ialah menata ulang masa depan melalui desain dan pendidikan inovatif, menyatu seni, kerajinan, dan teknologi untuk menciptakan produk yang fungsional dan estetis yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Menciptakan bahasa desain universal, mengoptimalkan utilitas, dan menjembatani kesenjangan antara berbagai disiplin ilmu. Karakteristik Bauhaus: desain minimalis, desain holistik, fungsional, dan tanpa dekorasi berlebihan. Menggabungkan kerajinan tradisional dan teknologi industri. Penggunaan material modern, ornamen dilihat sebagai hiasan permukaan, skema warna dan asimetris seimbang, menggunakan bentuk-bentuk geometris abstrak, dan penggunaan tubular steel dan cantilever. Lokasi Bauhaus. Yang pertama, Bauhaus Weimar pertama kali dengan sukses menggelar pameran pertamanya namun dianggap terlalu liberal, sehingga Bauhaus terpaksa meninggalkan Weimar dan beralih ke Dessau. Bauhaus disambut dengan hangat oleh wali kota Dessau pada tahun 1925. Dessau merupakan tempat yang cocok karena industrinya dapat membantu Bauhaus dalam memproduksi karya-karyanya. Lalu yang terakhir ada Bauhaus Berlin. Bauhaus pindah ke Berlin secepatnya pada tahun 1933, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk dibangun kembali. International Style. Gaya internasional adalah gaya arsitektur yang dikembangkan pada 1920-an dan berkaitan erat dengan modernisme dan arsitektur modern. Gaya internasional ini dapat dijumpai pada bangunan yang dirancang oleh sekelompok kecil arsitek modernis, di mana tokoh-tokoh utamanya yaitu Ludwig Mies van der Rohe, Jacobus Le Corbusier, Richard Neutra, dan Philip Johnson.
Lalu ciri-ciri umumnya radikal dalam penyederhanaan bentuk, penolakan terhadap ornamen, adopsi dari kaca, baja, dan beton sebagai bahan pilihan, transparansi konstruksi, ekspresi jujur struktur, penggunaan material atau struktur fabrikasi, menggunakan bentuk-bentuk geometri, semua bagian muka gedung bersudut 90 derajat dan bertingkat, bentuknya segi empat. Jendela tersusun secara garis horizontal dan membentuk suatu garis beraturan. Bentuk mengikuti fungsi. Untuk contoh arsitek dan desainernya, yang pertama ada Walter Gropius. Contoh karyanya itu ada Fagus Factory pada tahun 1919. Bangunan ini mewakili konsep utopian ekspresionis dari Gropius. Perpaduan antara kolom batu bata, balok-balok baja, prasantai beton, dan tangga beton. Lalu yang kedua ada Pan Am Building di New York pada tahun 1958. Bangunan ini berlantai 59 dengan tiang-tiang jendela, struktur kolom, serta bentuk oktagonal, merupakan hasil kerja Gropius dengan arsitek-arsitek lainnya. Lalu yang terakhir ada Chicago Tribune Tower pada tahun 1922. Ini adalah gedung pencakar langit neogotik. Bangunan ini merupakan bangunan perkantoran yang baik fasad maupun strukturnya disesuaikan dengan fungsi. Lalu yang kedua ada Ludwig Mies van der Rohe. Karya yang pertama itu ada Tugendhathaus pada tahun 1930. Konsep fungsionalis dari kerangka kerja besi, distribusi beban pada dinding interior, dan memungkinkan untuk ruang yang lebih terbuka dan cahaya. Lalu yang kedua ada Barcelona Chair pada tahun 1929. Kursi ini dirancang oleh Mies van der Rohe dan Lily Reich untuk pavilion Jerman di pameran internasional tahun 1929 dan didesain ulang pada tahun 1950 dengan menggunakan stainless steel. Lalu yang terakhir ada The Farnsworth House, dirancang tahun 1945 sampai 1951. Rumah baja dan kaca diakui sebagai contoh gaya arsitektur internasional dan ditetapkan sebagai tempat bersejarah nasional. Dan yang terakhir dari Le Corbusier, yang pertama itu karyanya ada Notre Dame du Haut, sebuah kapal Katolik Roma di Ronchamp, Prancis, dibangun pada tahun 1955. Itu adalah salah satu contoh terbaik dari arsitektur Francois Le Corbusier. Lalu yang kedua adalah Chaise. Ini merupakan interpretasi modernis dari kursi tradisional yang memiliki struktur atas yang memiliki kemiringan dan permukaan yang memberikan kenyamanan pada pengguna. Lalu yang terakhir ada Villa Savoy, desainnya yang mewujudkan simbol 5 points, prinsip dasar dalam estetika arsitektur Le Corbusier, memiliki pengaruh besar pada modernisme dan internasional. Geodesic domes, kubah geodesik pertama kali dipopulerkan oleh Buckminster Fuller, seorang arsitek dan visioner asal Amerika Serikat. Kubah geodesik terkenal karena efisiensi bahan dan kekuatan strukturalnya, serta sering digunakan dalam konstruksi ringan dan bangunan modular. Struktur ini merupakan salah satu inovasi arsitektur abad ke-20 yang merefleksikan hubungan antara teknologi, desain, dan efisiensi material. Dimension House adalah sebuah rumah futuristik yang dirancang oleh Buckminster Fuller pada tahun 1920 hingga 1930. Rumah ini mencerminkan gagasan Fuller tentang efisiensi dan inovasi dalam desain arsitektur. Dimension House mencerminkan visi Fuller tentang doing more with less, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, sejalan dengan filosofi efisiensi dan keberlanjutan. Dulles International Airport adalah sebuah bandara internasional yang terletak di dekat Washington DC, tepatnya di Chantilly, Virginia, Amerika Serikat.
Bandara ini dirancang arsitek terkenal Eero Saarinen dan dibuka pada tahun 1962. Bandara ini dinamakan untuk menghormati John Foster Dulles, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada era Presiden Dwight D. Eisenhower. Eero Saarinen adalah arsitek Finlandia Amerika yang dikenal karena desainnya yang inovatif dan bersifat skulptural. Eero Saarinen inovasi dari struktur terikas dan kabel yang memungkinkan bangunan berbentang lebar tanpa kolom dengan menggunakan konsep prinsip pos lintel dan prinsip kabel tarik dan kolom miring. General Motors Technical Center adalah kompleks bangunan ikonik yang berfungsi sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan desain General Motors. Terletak di Warren, Michigan, dirancang oleh arsitek terkenal Eero Saarinen dan dianggap sebagai mahakarya arsitektur modern abad 20. Leverhulme, sebuah bangunan modernis ikonik yang dirancang oleh Skidmore, Owings, dan Merrill pada tahun 1952. Leverhulme terletak di Park Avenue, New York City, dan merupakan salah satu contoh penting dari gaya arsitektur international style di Amerika Serikat. Yang ketiga ada Marina City, adalah kompleks Chicago apartemen komersial yang dirancang oleh Bertrand Goldberg, mengutamakan desain yang melayani kebutuhan manusia. Terlihat dari bentuk organik dan fungsionalnya yang berbeda dari gedung pencakar langit kotak biasa. Lalu ada The Main Plaza, The Lincoln Center, adalah ruang publik utama di kompleks budaya ini, dirancang sebagai area terbuka dengan aliran orang yang mengelilingi elemen-elemen monumental seperti air mancur dan bangunan utama di sekitarnya. Plaza ini menciptakan kesan formal dan megah. Lalu ada Glass House, dikenal sebagai Glass House. Rumah ini adalah salah satu karya paling terkenal Philip Johnson pada tahun 1949. Bangunan ini sering disebut sebagai interpretasi modern dari Farnsworth House karya Ludwig Mies van der Rohe, sehingga sering dijuluki Mies van der Johnson. Lalu terakhir ada Kaufman House yang dirancang oleh Richard Neutra, seorang arsitek terkenal dengan gaya modernis yang sering memadukan desain minimalis dengan perhatian besar terhadap konteks lingkungan dan alam. Kaufman House adalah salah satu contoh utama arsitektur modern di Amerika Serikat dan menjadi ikon mid-century modern design. Arsitektur modern akhir atau late modern adalah fase lanjutan dari arsitektur modern yang berkembang sekitar akhir 1960-an hingga awal 1980-an. Gaya ini masih mempertahankan prinsip-prinsip dasar modernisme seperti fungsionalitas, struktur yang jujur, dan penggunaan teknologi modern, namun dengan pendekatan yang lebih ekspresif dan estetis. Ciri-ciri umumnya ekspresi struktur yang jelas, penggunaan material modern, bentuk geometris dan kompleks, fokus pada teknologi dan inovasi. Sydney Opera House yang terletak di Sydney, Australia, merupakan salah satu ikon arsitektur paling terkenal di dunia dan contoh penting dari arsitektur modern akhir, late modern arsitektur. Dirancang oleh arsitek asal Denmark, Bjørn Utzon. Bangunan ini dibangun antara 1957 hingga 1973. Ciri-ciri late modern dalam Sydney Opera House yaitu satu, bentuk atap ikonik seperti layar kapal atau kerang, simbol ekspresi bentuk bebas. Kedua, ada struktur inovatif menggunakan teknologi canggih untuk atap modular. Ketiga, ada perpaduan fungsi dan estetika. Desain mempertimbangkan akustik, fungsi seni, dan tampilan visual. Keempat, ada simbol budaya, menjadi landmark nasional dan ikon arsitektur dunia. Yang kedua ada The Tua Terminal. The Tua Terminal adalah Transport Airlines Flight Center di Bandara JFK, New York, adalah karya ikonik arsitek Eero Saarinen yang selesai dibangun pada tahun 1962.
The Tua Terminal karya Eero Saarinen mencerminkan ciri arsitektur modern akhir melalui bentuk atap yang ekspresif, menyerupai burung terbang, penggunaan beton bertulang untuk menciptakan struktur organik, serta perpaduan antara fungsi, simbolisme, dan pengalaman ruang yang emosional, dan fungsi yang kompleks. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.